Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Maya Dewi. Di video kali ini saya akan mengulas atau menjelaskan kembali materi-materi yang sebelumnya sudah pernah saya bahas terlebih dahulu di YouTube channel ini secara lebih komprehensif. Dan untuk materi-materi yang saya akan jelaskan kembali yaitu mengenai uji validitas dan uji reliabilitas, dan juga uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda, serta ada beberapa jenis uji hipotesis pada analisis regresi data panel. Yuk mari kita simak. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghazali menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk melihat butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item total correction R hitung lebih besar dari R table. Untuk uji validitas sendiri berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Menurut Sumadi Surya Brata, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable, dalam artian harus memiliki tingkat kekonsistenan dan kemantapan. Untuk melihat uji reliabilitas, yaitu kita harus melihat Cronbach alpha-nya, R hitung harus lebih besar dari L table. Maka penelitian secara keseluruhan bersifat reliable. Secara umum, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Nah, untuk materi selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, terdapat 5 tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji multikoloritas, yang keempat ada uji autokorelasi, dan yang kelima ada uji linearitas. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, ada uji heteroskedastisitas, adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila hasil uji heteroskedastisitas ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan uji asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramuan. Selanjutnya, yang ketiga ada uji multikoloritas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Multikoloritas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Uji
Yang keempat, ada uji autokorelasi. Dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu atau time series. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Yang terakhir, ada uji linearitas, digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Selanjutnya, ada analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu. Analisis regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Data panel merupakan gabungan dari cross-section dan time series. Data panel memiliki pengelompokan data yang berbeda dan memiliki unsur time series juga di dalamnya. Ini ada jenis estimasi model regresi data panel. Yang pertama, ada Common Effect Model atau Old Least Square atau CLS. Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Jenis data yang kedua dari estimasi model regresi data panel yaitu ada Fixed Effect Model atau FEM. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepsinya. Untuk mengestimasi data panel, model Fixed Effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian, swapnya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Square Dummy Variable atau LSDV. Dan selanjutnya yang ketiga ada Random Effect Model atau REM. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect Model, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model Random Effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model atau ECM atau teknik Generalized Least Square atau GLS. Selanjutnya ada teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, yang pertama ini ada uji Chow. Digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM atau Fixed Effect Model atau FEM. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. HO, Common Effect Model CHEM terpilih jika probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square lebih besar dari alpha 0,05. HA, Fixed Effect Model FEM terpilih jika probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square lebih kecil dari alpha 0,05. Selanjutnya, untuk teknik yang kedua itu ada uji Hausman. Digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Fixed Effect Model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section random dengan hipotesis sebagai berikut. HO, Random Effect Model terpilih jika nilai probabilitas cross-section random lebih besar dari alpha 0,05. HA, Fixed Effect Model terpilih jika nilai probabilitas cross-section random lebih kecil dari alpha 0,05. Dan yang ketiga ada uji Lagrange multiplier.
digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Volkswagen dengan hipotesisnya sebagai berikut. HO, common effect model, terpilih jika nilai probabilitas cross-section Volkswagen-nya lebih besar dari alpha 0,05. HA, random effect model, terpilih jika nilai probabilitas cross-section Volkswagen-nya lebih kecil dari alpha 0,05. Selanjutnya ada uji asumsi klasik regresi data panel. Pertama ada uji multikoloritas, perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas, perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai prop Volkswagen LM dengan hipotesisnya sebagai berikut. HO, jika nilai prop Volkswagen LM lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau HA, jika nilai prop Volkswagen LM kurang dari alpha 0,05, HA diterima, maka terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji kelayakan model atau yang disebut juga dengan uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Nah, ada hipotesisnya juga. Yang pertama ada berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table. HO tidak berpengaruh jika nilai F statistik lebih kecil dari F table. HA berpengaruh jika nilai F statistik lebih besar dari F table. Dan juga ada yang berdasarkan probabilitas. HO tidak berpengaruh jika nilai prob F statistik lebih besar dari alpha 0,05. HA berpengaruh jika nilai prob F statistik lebih kecil dari alpha 0,05. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas. Mempengaruhi variabel terikat, semakin besar hasil R-square akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, di koefisien determinasi juga ada hipotesisnya, yaitu nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Kedua ada jika nilai R-square sama dengan 1, maka naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi variabel bebas. Nah, yang ketiga ada jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Nah, selanjutnya ada uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Dalam uji T terdapat juga hipotesisnya sebagai berikut. Dan berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. HO tidak berpengaruh jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel. HA berpengaruh jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel. Nah, ada juga hipotesis berdasarkan probabilitas. HO tidak berpengaruh jika nilai prob lebih besar dari alpha 0,05. HA berpengaruh jika nilai prob lebih kecil dari alpha 0,05. Sekian materi yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.